Kembali lagi kita bahas film dari Joko Anwar yang terkenal dengan misteri dan kisah kelamnya. Meskipun ini adalah film lama, namun ceritanya begitu sangat melekat di benak penonton dan kengeriannya masih terasa jika kita bahas alur ceritanya. Ingat, video ini mengandung spoiler atau alur cerita, dan gunakan headset kalian agar lebih maksimal. Serta siapkan camilan favorit kalian dan duduklah dengan santai. Oke, langsung saja kita gas. Di awal film, kita kenalan dulu sama perempuan bernama Maya sedang curhat sama temannya bernama Dini. Maya mengeluh tentang kerjaannya yang selalu pulang malam. Karena hal tersebut, Maya dianggap cewek murahan oleh warga sekitar. MM-nya rusak, mobil butut datang lagi. Kemudian di saat mereka asik ngobrol, ada satu mobil yang dikendarai seorang pria dan terdiam melihat Maya membuat dirinya ketakutan. Untungnya teralihkan oleh kendaraan yang ada di belakangnya. Namun sesaat pria tersebut turun dari mobil dan berjalan mendekati Maya. Maya yang ketakutan, dia menutup semua pintu dan jendela. Namun ruangannya digedor-gedor oleh pria tersebut. Pria yang aneh itu menanyakan siapa nama asli Maya dan tempat tinggalnya. Selain itu juga menanyakan tentang nama ayahnya. Sesaat pria tersebut kembali ke mobil, ternyata dia mengambil sebuah parang dan mengejar Maya. Dengan sekuat tenaga, Maya lari dari kejaran pria tersebut hingga akhirnya dia harus terjatuh. Pria tersebut sepertinya mencari sesuatu yang ada di dalam kaki Maya. Namun seketika polisi datang dan film pun baru dimulai. Setelah kejadian malam itu, sekarang Maya memiliki usaha jual pakaian di sebuah pasar bersama Dini. Namun dia mengeluh karena usaha tidak semulus yang ia kira. Dan ia memutuskan untuk pergi dalam 1 minggu ke depan. Ya Din, gue nyesel banget ngajak lo bisnis. Kayaknya gue mau pergi seminggu deh. Diperlihatkan sebuah foto sepasang suami istri bernama Ki Dono Wongso dan Nyai Sinta. Mereka adalah orang tua Maya. Selain itu, Maya bilang dulu ia memiliki nama Rahayu seperti yang tertulis di dalam foto. Namun namanya dirubah menjadi Maya. Mereka memiliki inisiatif untuk pergi ke desa kampung halaman Maya. Bertujuan untuk mencari rumah peninggalan orang tuanya dan akan mereka jual. Berharap dengan hal tersebut mereka tidak susah untuk hidup di kota. Ngapain lo kesini nih toilet perempuan, Jeng? Kemudian saat Maya sedang boker, dia melihat bekas luka sayatan di kakinya terbuka dan terdapat sebuah kertas kecil bertuliskan aksara Jawa. Kenapa lu, Mai? Gak apa-apa, ini luka kemarin. Kok kayak baru gitu sih? Selesai dari toilet, Maya kebingungan mencari Dini hingga melihat sosok berjubah hitam hanya terdiam membuat Maya semakin ketakutan. Malamnya mereka memulai perjalanan untuk pergi ke desa. Dini yang merasa kebelet lagi harus meninggalkan Maya sendirian dan ia dikagetkan oleh seorang pria salah satu penumpang bus bersikap aneh. Kemudian ada seorang bapak-bapak di belakang Maya menjelaskan kalau memang ada beberapa arwah di dalam bus yang mereka tumpangi. Kemudian orang tersebut pamer kalau ia menguasai berbagai bahasa di dunia karena ia adalah seorang dosen sastra. Tahu hal tersebut, Maya meminta untuk membacakan sebuah aksara Jawa yang ia foto tadi siang. Dan dosen tersebut menjelaskan kalau itu adalah sebuah jimat untuk pelindung dari gangguan setan. Tidak bisa diganggu oleh arwah. Setelah Dini kembali dari toilet, Maya curhat kalau dia tidak tahu sama sekali tentang orang tuanya. Namun justru Dini ikut adu nasib karena meskipun dia hidup bersama orang tua dari kecil, hidupnya tetap aja tidak bahagia. Kemudian terlihat sosok penampakan anak kecil berdiri di pinggir jalan. Ini jam 1, semua anak kecil juga udah tidur. Setelah sampai di terminal terakhir, mereka mencoba bertanya kepada para tukang delman tentang desa Harjosari dan minta agar mereka diantar ke desa tersebut. Di perjalanan pria tersebut menjelaskan kalau desa tersebut sangat terpencil. Jarang sekali ada warga dari luar masuk ke dalam desa tersebut. Tambahnya kalau kepala desa Harjosari adalah seorang dalang wayang bernama Ki Saptadi. Dan mereka meminta untuk diturunkan di rumah beliau saja. Ki Saptadi aja kepala desa. Saat di perjalanan, Maya melihat sebuah rumah yang persis dengan yang ada di foto. Dan terlihat rumah tersebut sudah terbengkalai tidak terawat sama sekali. Rumah sahohah kayak gini? Sampainya di rumah Ki Saptadi, muncul seorang nenek bernama Nyi Misni. Maya dan Dini yang tidak ingin tujuannya diketahui orang lain, ia menyamar sebagai mahasiswi dan sedang melakukan penelitian tentang wayang milik Ki Saptadi.
Namun nenek tersebut bilang kalau Ki Saptadi tidak ada di rumah dan pulangnya masih besok pagi. Dia tidak ada, sedang pergi. Besok pagi saja kembali lagi. Besok kami kembali ya, Bu. Mereka yang kecewa akan hal tersebut memutuskan untuk bermalam dulu dan kembali besok pagi. Akhirnya mereka mencoba melihat rumah kosong dan melihat isi dalamnya dari ruangan ke ruangan lainnya. Dirasa gelap, Dini menghidupkan lampu Petromax untuk pergi ke kamar mandi. Ia mengeluh karena harus memompa air dulu jika ingin membutuhkan air. Hanya harus pompa banyak nih malam ini. Maya yang teralihkan oleh sebuah tumpukan foto, ia sangat kepo dan melihat album foto tersebut. Hingga ia dikejutkan karena tingkah temannya membuat ia kesal. Tak hanya itu, mereka dikejutkan oleh kematian warga desa setempat yang baru saja meninggal. Ada yang baru meninggal dan dikubur. Kemudian mereka pergi ke kuburan setempat untuk mencari makam orang tuanya Maya. Setelah ketemu, Maya memberikan doa kepada orang tuanya agar tenang di alamnya. Sesaat mereka akan kembali teralihkan oleh banyaknya kuburan anak kecil. Tak hanya itu, Maya melihat sebuah papan bertuliskan kuburan Harjosari menutupi papan tulisan kalau makam tersebut adalah wakaf dari Dono Wongso, ayahnya Maya. Sini kok banyak banget ya kuburan anak kecil. Malam harinya saat mereka tertidur, Maya dikagetkan oleh suara-suara muncul dari ruangan belakang. Dini yang dibangunkan oleh Maya, ia tidak peduli dengan Maya yang semakin ketakutan. Akhirnya Maya memberanikan diri untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dirasa ada yang tidak beres, Maya keluar rumah dan mendengar teriakan orang yang akan melahirkan. Datanglah Ki Saptadi bersama ajudannya bernama Bambang untuk melihat kondisi bayi yang baru saja dilahirkan. Dan betapa sadisnya, Ki Saptadi langsung mencelupkan si jabang bayi tersebut ke dalam bak berisi air. Besoknya mereka kembali melihat kematian bayi semalam dikubur di pemakaman oleh warga setempat. Tentu saja desanya kayak kosong. Kemudian mereka dipanggil oleh Ki Saptadi dan menanyakan tujuan mereka ke desa Harjosari. Kalian bisa ke rumah. Kalau mau bicara dengan saya, buat tulisan kalian. Singkat cerita, Dini merasa kalau desa tersebut ada yang tidak beres. Ia mengusulkan untuk kembali saja ke kota daripada harus berakhir di desa tersebut. Namun Maya tetap bersikeras agar bertahan dan bisa mendapatkan warisan rumah peninggalan orang tuanya. Lah, mau balik ke rumah. Oh, gue udah kayak masuk. Udah, gue cari makan ya. Mereka berdua akhirnya berpisah. Maya membeli makanan di salah satu warung desa dan ia mencoba menanyakan tentang rumah besar milik orang tuanya. Dijawablah oleh si penjual bahwa rumah tersebut adalah sumber penyakit. Dulu iblis tinggal di rumah tersebut dan sekarang sudah meninggalkan penyakit mengerikan. Dulu iblis tinggal di situ, galin penyakit mengerikan. Beralih ke Dini yang sedang mandi, dia dihampiri oleh Bambang dan seorang warga yang bermaksud memperingatkan agar tidak tinggal di rumah ini. Karena itu bukan hak mereka. Karena rumah tersebut memiliki ahli waris seorang perempuan dan sampai sekarang sudah ditunggu kedatangannya oleh Ki Saptadi. Dengan bodohnya karena tergiur surat warisan sudah di depan mata, di sini Dini mengaku bahwa dia adalah Rahayu. Seketika Bambang langsung menawarkan agar segera ke rumah Ki Saptadi sebelum beliau keluar desa. Akhirnya Dini diantar oleh Pak Bambang melewati hutan. Dirasa ada yang aneh, ia mencoba menghubungi Maya namun tidak ada sinyal. Seketika ia ingin balik ke desa, dihadang oleh Bambang dan temannya. Hingga aksi kejar-kejaran terjadi di antara mereka. Sudah sekuat tenaga Dini mencoba melawan namun harus tertangkap oleh Bambang. Selesai beli makanan, Maya dibuat bingung karena Dini tidak ada di rumah. Beralih ke Ki Saptadi yang siap dengan pakaian dalangnya pergi menghampiri Dini yang sudah terikat digantung dengan kepala di bawah. Dini yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban kegilaan ritual desa Harjosari. Singkat cerita, Maya pergi ke rumah Ki Saptadi untuk menanyakan keberadaan Dini. Namun Maya justru disuruh untuk nunggu dulu di rumahnya saja karena warga akan membantu mencari Dini. Diperlihatkan Bambang membuang cairan merah yang pasti itu darah milik Dini. Kemudian Nyimisni keluar rumah dengan membawa sebuah ember dan ternyata Dini sudah dikuliti oleh mereka dan kulitnya akan dijadikan wayang untuk pagelaran malam nanti.
Beralih ke Maya yang masih bingung mencari temannya, hingga malam pun tiba. Para warga berbondong-bondong untuk menikmati pagelaran wayang yang akan dimainkan oleh Ki Kisap tadi. Saat pagelaran berlangsung, Maya masih mencari Dini hingga bertemu dengan Bambang yang menyarankan agar lebih baik duduk menikmati pagelaran dahulu. Maya terus mencari dan mencoba menelepon namun tidak bisa dihubungi. Saat Maya duduk sendirian di rumah, ada sosok anak kecil bilang akan ada orang yang melahirkan. Seketika Maya mengikuti sosok tersebut, kemudian diperlihatkan seorang ibu yang melahirkan. Ternyata anehnya bayi tersebut tidak memiliki kulit. Dan Ki Kisap tadi terpaksa harus mengakhiri hidupnya saat itu juga. Jadi itulah yang selama ini menjadi kutukan di Desa Harjosari. Tirosi sampean bayi kula sehat. Ngapusi sampean. Sampean ngapusi. Dari luar, Maya melihat semua kejadian yang ada di dalam dan hampir ketahuan oleh Bambang. Untungnya Maya diselamatkan oleh Ratih yang tiba-tiba datang dan dia mengajak Maya menuju ke rumahnya. Mulya. Di perjalanan, Maya semakin bingung dengan kejadian yang menimpa desa tersebut. Di lain sisi, Maya juga belum tahu kalau temannya sudah tewas di tangan Ki Kisap tadi. Sampainya di rumah, Ratih menjelaskan bahwa Desa Harjosari memang terkena sebuah kutukan. Di sini tidak ada satupun anak kecil yang bisa hidup. Kisah dimulai dari seorang kepala desa yang memiliki anak bernama Donowongso. Setelah ayahnya meninggal, Donowongso mewarisi seluruh kekayaan ayahnya. Selain itu, ia juga menjadi seorang dalang terkenal dari desa ke desa. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan Nyai Sinta, wanita paling cantik di Desa Harjosari. Akhirnya mereka menikah, namun beberapa tahun setelah pernikahan, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga tahun kelima, barulah Nyai Sinta hamil dan mereka sangat senang dengan hal itu. Selalu mengadakan Ki Donowongso. Anak Ki Donowongso bernama Rahayu, namun anehnya ia terlahir tanpa kulit. Karena hal tersebut, beliau tidak bergaul dengan warga karena malu. Hingga suatu ketika beberapa anak menghilang tanpa sebab. Dan di sisi lain, anak Ki Donowongso terlihat sehat dan normal seperti manusia biasa. Para warga mulai curiga kalau semua itu adalah ulah Ki Donowongso yang sudah melakukan sebuah perjanjian bersama iblis untuk menyelamatkan anaknya. Dan beliau berakhir tewas di malam pertunjukan wayangnya. Nyimisni dulu adalah pembantu Ki Donowongso dan setelah kejadian tersebut, dia membawa kabur Rahayu dari desa menuju ke kota. Namun setelah kejadian tersebut, Desa Harjosari mendapatkan kutukan berupa setiap bayi yang terlahir tanpa kulit. Ratih juga bilang sudah pernah ada bayi yang dipertahankan untuk hidup, namun justru hidupnya semakin menderita dan harus diasingkan di dalam hutan. Karena itulah bayi yang baru lahir tanpa kulit selalu berakhir saat itu juga. Siapa lagi yang harus didengar? Beralih ke Kisap tadi, bersama warga diberitahu oleh Nyimis ini bahwa perempuan yang dijadikan wayang itu bukan Rahayu. Balik lagi ke Maya yang merasa lapar, diambilkan makanan oleh Ratih. Saat itu Maya teralihkan oleh foto seorang pria yang menyerang Maya di awal cerita. Dan pria tersebut ternyata adalah suaminya Ratih. Itu foto siapa? Suami saya. Kemudian warga berbondong-bondong untuk siap menangkap Maya dan mereka menutup semua akses jalan keluar desa. Dengan rasa tulusnya, Ratih memegang tangan Maya dan bilang bahwa suaminya selama ini disuruh untuk mencari obat agar anak yang dikandung Ratih bisa lahir normal. Namun Maya yang tahu padahal suaminya Ratih sudah tewas karena melukai Maya, ia hanya diam saja. Akan ngilangin kutukan tersebut. Kedatangan dua warga yang sedang mencari Maya membuat mereka terkejut. Seketika Maya langsung bersembunyi di bawah meja. Saat itu ia sangat syok mendengar temannya ternyata sudah dibunuh dan dikuliti oleh warga desa. Di lain sisi, Ratih berusaha mengalihkan perhatian agar Maya tidak ditangkap dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Kemudian mereka pergi menuju hutan. Di lain sisi, dua orang pria datang ke desa untuk membantu Maya yang sudah terkepung oleh warga desa. Saat di jalan, Maya memberitahu tentang suaminya dan seketika Ratih terdiam mendengar kabar tersebut.
Kemudian diperlihatkan para warga desa bertemu dengan dua pria bermotor. Ternyata di sini terjadi pengkhianatan. Salah satu orang bermotor itu adalah seorang polisi asli warga desa Harjosari. Dia menipu teman Maya agar bisa menjebak Maya di depan warga desa. Maya yang tahu rencana itu segera membuang HP-nya untuk mengecoh para warga. Dan dia segera lari bersembunyi. Kemudian dirasa cukup aman, dia lari lagi dan mencoba mencari tumpangan untuk keluar dari desa. Namun saat baru mulai perjalanan, teror hantu bocil membuat mobilnya harus kecelakaan. Seketika Maya langsung lompat dari mobil dan duduk terdiam. Hantu bocil datang dan memberikan sebuah ingatan di masa lalu awal mula kejadian terjadi. Ternyata dulu Nyai Sinta selingkuh dengan Kisap tadi sampai ia mengandung Rahayu. Dan hal tersebut diketahui oleh ibunya alias Nyi Misni. Akhirnya Nyi Misni melakukan sebuah ritual untuk menghapus ingatan mereka dan mencoba membunuh Rahayu saat masih dalam kandungan namun gagal. Semua kejadian tersebut akhirnya membawa dampak buruk, yaitu Rahayu terlahir tanpa kulit sama sekali. Ki Dono Wongso tak tinggal diam melihat anaknya seperti itu. Beliau akhirnya melakukan ritual sesat dengan mengakhiri 3 anak desa dan kulitnya dijadikan wayang. Setelah itu, tubuh Rahayu bisa menjadi normal. Namun ia sering diteror oleh arwah bocil yang sudah gentayangan, dan Ki Dono Wongso membuatkan jimat agar Rahayu tidak diganggu. Singkatnya, Ki Kisap tadi murka dengan hal itu, dan suatu malam dia memainkan wayang menyamar sebagai Ki Dono Wongso, hingga berakhir dengan pertumpahan darah di tangan Ki Kisap tadi. Dengan petunjuk para hantu yang ternyata meminta agar kulitnya dikubur bersama mayat mereka, akhirnya Maya yang disadarkan oleh Ratih, mereka menuju ke tempat di mana orang tak berkulit hidup di tengah hutan. Maya seketika tersadar kalau semua ini adalah kesalahan keluarganya, dan ia memutuskan untuk mengembalikan keadaan agar desa kembali normal. Dimulai dari mengambil 3 kulit anak kecil yang hilang, dan menggali kuburan ketiga anak yang sekarang hanya tersisa tulang belulang. Dengan cara dikubur menjadi satu, maka kutukan sudah menghilang. Maya tetap menunggu di rumahnya sampai memastikan bahwa kutukan benar-benar hilang. Kemudian muncul Nyi Misni dan menceritakan kalau dulu dia tinggal di rumah tersebut. Hingga terjadi pelecehan dari ayah Dono Wongso kepada Nyi Misni sewaktu muda dan lahirlah Kisap tadi. Karena Maya sudah tahu kejadiannya, ia menyalahkan Nyi Misni yang sudah membuat semua menjadi kacau. Tapi Nyi Misni tidak mau mengakui itu dan berniat mengakhiri Maya saat itu juga. Kamu, kesalahan yang harus aku hapus. Dalam kondisi sudah terdesak, Maya berusaha menjelaskan kepada Ki Kisap tadi. Kulit dan tulang 3 anak yang hilang sudah dikuburkan menjadi satu dan arwah mereka sudah tenang di alamnya. Sehingga tidak akan ada bayi yang cacat lagi. Maya juga menjelaskan bahwa ia adalah anak Ki Kisap tadi bersama Nyai Sinta. Hidupnya yang begitu sengsara dari kecil dan sekarang Maya harus dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Dia membuat Ki Kisap tadi berpikir sejenak. Bapak dibikin lupa sama Mbah. Ojo di rumah ke. Salah saya apa sampai digini, Bapak? Perdebatan terjadi di antara Ki Kisap tadi bersama ibunya. Hingga Maya yang nyaris hampir terbunuh, Ki Kisap tadi teralihkan oleh teriakan Ratih yang membawa kabar ternyata bayi yang baru lahir sekarang sudah normal. Seketika Ki Kisap tadi menggenggam tangan ibunya dan mengakhiri hidupnya di hadapan Nyi Misni. Nyi Misni akhirnya ikut menyusul anaknya di alam baka. Di lain sisi, Ratih melepas ikatan Maya dan menyuruhnya untuk pergi. Dengan sekuat tenaga, Maya berlari dan mencari tumpangan keluar dari desa Harjosari. Di akhir cerita diperlihatkan suasana desa Harjosari di malam hari. Salah satu warga desa yang sedang hamil merasa kebelet, ia pergi ke belakang. Tiba-tiba ada sosok Nyi Misni yang ternyata gentayangan dan menjadi hantu pemakan janin.